Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Bapak Ibu guru hebat, pada kesempatan kali ini saya Hairul Awalia, calon guru penggerak angkatan 7 dari unit kerja SMP Mutiara 2 Jakarta, akan memaparkan modul 1.1.A8 koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1 pemikiran Ki Hajar Dewantara. Filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, pendidikan adalah menuntun kodrat anak, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Yang kedua, pendidikan berpusat pada anak. Yang ketiga, trilogi pendidikan, yaitu Ing Ngarsa Sung Tulada, Ing Madya Mangunkarsa, Tut Uri Handayani. Dan yang keempat adalah pendidikan budi pekerti. Saya akan merefleksikan diri saya melalui 3 pertanyaan berikut. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Dan yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari 1.1, yaitu Teacher Center Learning. Di dalam pembelajaran, saya lebih banyak menggunakan metode ceramah. Siswa hanya duduk diam mendengarkan apa yang saya sampaikan terkait materi, dan jarang memberikan kesempatan pada siswa untuk aktif dalam pembelajaran. Yang kedua, saya belum memahami karakteristik murid. Saya cenderung menyamaratakan seluruh siswa dan memberikan metode yang sama dalam penilaian, sesuai dengan zona nyaman saya. Yang ketiga, siswa kurang aktif dalam belajar. Ketika pembelajaran berlangsung, siswa terlihat pasif. Yang keempat, saya hanya memfokuskan pembelajaran pada ketercapaian materi, yaitu sesuai dengan silabus dan RPP yang saya miliki, dan cenderung untuk mencapai target KKM. Berikut adalah gambaran suasana kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini. Yang pertama, Student Center Learning atau pembelajaran yang berpusat pada anak. Yang kedua, memahami karakteristik murid. Saya percaya dan saya menyadari setiap murid memiliki karakteristik yang berbeda-beda dan memiliki keunikan yang berbeda-beda. Yang ketiga, pembelajaran sesuai dengan abad 21. Sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, pendidikan harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Pada kodrat zaman, kita dituntut untuk bisa mengikuti kemajuan zaman, yaitu era globalisasi. Dan setelah mempelajari modul 1.1, siswa lebih aktif dalam pembelajaran. Berikut ini adalah gambaran kegiatan kelas setelah saya mempelajari modul 1.1. Dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah sebagai berikut. Yang pertama, menganalisis karakteristik siswa. Yang kedua, merencanakan pembelajaran diferensiasi. Yang ketiga, merancang pembelajaran yang menyenangkan. Yang keempat, menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal.
Yang kelima, menerapkan pembelajaran budi pekerti. Dan yang keenam, pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kesimpulan yang bisa saya sampaikan yaitu, pertama, pendidikan adalah menuntun anak sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Yang kedua, pendidikan tidak boleh statis, tapi harus dinamis. Yang ketiga, pendidikan harus berpusat pada anak. Dan yang keempat, pentingnya budi pekerti dalam pendidikan.